Shalom, sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali kita di dalam kasihnya sahabat. Seorang ustadz lagi ceramah menyebarkan berita bohong atau hoaks sahabat di hadapan jemaah-jemaahnya. Dia bercerita tentang kasus yang di Binjai. Mungkin ini adalah cerita lama ya, yang sudah beberapa dari antara kita sudah mengetahui hal tersebut. Seorang oknum pendeta yang memimpin sebuah yayasan menganiaya anak-anak pantinya atau anak-anak yayasan tersebut. Tetapi di luar dugaan, Pak Ustadz ini mengarang sebuah cerita. Dia berkata bahwa pendeta tersebut memaksa orang murtad dan mengolesi mereka dengan balsam. Bahkan dia juga berkata menghabisi nyawa orang muslim apabila tidak mau murtad. Ini sangat luar biasa sekali ceramah daripada Pak Ustadz ini. Apa nggak malu Pak Ustadz ceramah berbohong di tempat ibadah, menyebarkan hoak lagi ibadah kepada jemaah-jemaah. Kasihan itu jemaah telah disebarkan hoak. Lihat kasus Binjai Selatan. 23 orang dipaksa murtad, 5 orang dibunuh dan dibalsam. Lihat kasus Binjai Selatan. 23 orang dipaksa murtad, 5 orang dibunuh dan dibalsam kalau tidak mau menghafal Al-Quran. Sudah sampai kan? Sudah langsung telepon ke sana, aktivis Islam kita. Saya tanya, benar Pak, nama pendetanya Sempurna Tarigan, usia 42 tahun. Nyaris tidak diangkat di media. Bandingkan ketika Dewan Dakwah Indonesia menyetop acara kebaktian di salah satu gedung di ITB. Ridwan Kamil teriak, Presiden rapat mendadak. Ketika Islam pelaku, negara kepanasan. Islam korban, maaf, negara diam. Kenapa? Sekuler sudah masuk ke sistem berpikir semua sel di Indonesia. Garis bawahi, kata kunci hari ini. Sekulerisasi sudah masuk ke sistem berpikir semua sel di Indonesia. Kita bahas mereka nanti ke depan. Apa itu? Ada 4 penghancuran yang mereka lakukan. Strategi mereka berhasil sudah Yahudi membentuk. Apa itu? Ada 4. Secara ilmiah mereka sudah masuk semua kampus di Indonesia. 1, JIL, jaringan iblis lokal. 2, JIM, jaringan intelektual muda Muhammadiyah. 3, INUL, Ikatan Nahdlatul Ulama Liberal. Yang 3, JIN, jaringan Islam Liberal, jaringan Islam Nusantara. Siapa di belakang? Yahudi. Jaringan Islam Liberal, jaringan intelektual muda Muhammadiyah, Ikatan Nahdlatul Ulama Liberal, jaringan Islam Nusantara. Bahasa yang diangkat: 1, semua agama sama. 2, menolak penerapan syariat Islam. Yang 3, jilbab bukan syariat tapi budaya Arab. Yang 4, pernyataan mantan rektor UIN Alauddin Makassar, berhubung karena Rasulullah sudah wafat, Al-Quran harus kita revisi. Dr. Ade, dosen pasca sarjana UI yang orang Minang itu, sudah menekan Menteri Agama agar perjalanan haji dibubarkan karena pemborosan. 5 tahun ke depan mereka akan mengusulkan barangkali ketika musim kemarau umat Islam tidak boleh sholat karena pemborosan air bersih. Ini akan menjurus ke sini. Mahasiswa saya mengundang Ulil. Apa dia bilang? Pak Ulil, kami dengar Bapak sudah tidak sholat. Iya, kenapa rupanya? Betul Bapak tidak sholat? Iya, saya tidak sholat. Kenapa Bapak tidak sholat? Saya tidak minta dilahirkan untuk sholat. Itulah Indonesia hari ini. 15 tahun berhasil mereka. Panen besar tahun ini, panen raya JIL. Selama 5 tahun. Apa itu? Udah muncul bahasa anak muda sekarang. Semua agama sama. Di kampus sudah muncul pernyataan orang. Ngapain lu sholat? Sholat itu bisa-bisanya orang Arab. Bahkan di Jakarta Selatan udah berani ngomong anaknya sama ibunya. Bu, saya kan umur 15 tahun. Iya, kenapa nak? 17 tahun boleh dong saya memilih agama. Nggak mesti Islam sama dengan mama. Kalau mama paksa saya tetap Islam, nanti setelah 17 tahun, mama itu rasis. Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan. Di zaman internet ini, orang sangat susah berbohong. Karena setiap kasus ataupun kejadian itu biasanya diliput oleh media-media online. Dari penelusuran saya sahabat, saya menemukan beberapa fakta kebenaran dari beberapa media online. Oke sahabat, kita akan bacakan salah satu media online berikut ini. Dari penelusuran saya sahabat, hanya 1 media online yang mencatat pelaku pimpinan yayasan tersebut adalah pendeta. Itu pun media online yang tidak terlalu terkenal ya. Tetapi saya akan mencuplik media online dari Detikcom. Detikcom mengatakan begini. Panti rehabilitasi narkoba di Sumut ditutup karena siksa 6 pasien. Begitu judulnya sahabat. Medan, Yayasan Anugerah Kasih di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Binjai Selatan, Binjai, Sumatera Utara, Sumut, digerebek petugas gabungan polisi, TNI,
Pemkot Binjai dan BNN Kota Binjai yayasan di bidang sosial itu disebut kerap menyiksa pasiennya. Kapolres Binjai AKBP Rendra Salipu mengatakan penggerebekan tersebut dilakukan pada hari Rabu 28/12/2016. Jadi kejadiannya sudah cukup lama sahabat ya. Tetapi entah kenapa Pak Ustadz ini menggoreng hal tersebut sekarang. Penggerebekan itu bermula saat petugas mendapatkan informasi soal adanya dugaan penyiksaan. Ada sekitar 140 pasien di sana. Yayasan tersebut sudah ditutup. Itu panti rehabilitasi narkoba. Izinnya sudah dicabut tahun lalu, kata Rendra kepada Detikcom Rabu 4/1/2017. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan 6 korban. Yayasan tersebut menyiksa pasien dengan berbagai cara. Bentuk penyiksaan yang dilakukan pengurus adalah dirantai di bagian kaki, dipukul menggunakan tangan dan alat berupa kayu, dibalsam di bagian mata, diikat menggunakan tali, dimasukkan ke ruang isolasi, diborgol, kepala direndam dalam air, paparan Rendra. Dari penggerebekan tersebut, polisi menangkap 5 orang petugas, menetapkan kelimanya sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut adalah Jansen Marim Dedi, Perdamaian Lingga, Saul Tarigan, Samuel Ginting, dan Sempurna Tarigan. Berdasarkan pemeriksaan petugas, tersangka menerangkan penggunaan rantai terhadap pasien adalah perintah dari pimpinan. Tersangka menerangkan semua kegiatan yang terjadi di yayasan diketahui pimpinan yayasan. Kemudian tersangka mengakui semua perbuatan penyiksaan yang dilakukan kepada pasien, terang Rendra. Pemiliknya Sempurna Tarigan, untuk 4 orang lainnya itu karyawannya. Jadi ada 5 tersangka tambahnya. Saat ini polisi masih memeriksa kelima tersangka terkait dengan kasus tersebut. Kalau ada warga yang mau ke pantai rehabilitasi, silahkan yang resmi koordinasikan ke BNN, tandas Rendra. Jadi sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak ada di sini satupun kata-kata atau tulisan atau penjelasan dari pihak kepolisian ataupun dari pihak tersangka ataupun daripada aparat-aparat terkait menjelaskan di sini ada pemaksaan pemurtatan atau pemaksaan kepada orang-orang Islam, penyiksaan kepada orang-orang Islam supaya masuk Kristen. Nah, ini tidak ada ya, seperti apa yang dikatakan Pak Ustadz. Dari semua media-media sosial yang saya baca, tidak ada satupun di sini dikatakan ada hubungannya dengan agama. Ini persis kejadian seperti ditutupnya pesantren di daerah sebelum Brastagi sana sahabat. Nah, itu kan juga digoreng oleh beberapa ulama ya. Dikatakan di situ gereja atau orang Kristen memaksa menutup pesantren tersebut. Padahal penjelasan daripada ulama-ulama sendiri yang ada di Sumatera Utara, Medan, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Menurut penjelasan daripada beberapa ulama yang ada di Sumatera Utara, itu karena berkaitan dengan bisnis. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan sahabat dari beberapa media yang saya bacakan. Saya cukup heran sekali ya apa yang dikatakan Bapak Ustadz ini. Sepanjang saya jadi orang Kristen, saya belum pernah mendengar ada orang Kristen atau gereja atau pendeta mengurusi namanya JIL atau Islam Nusantara. Tidak pernah ada begitu, dan pembicaraan dimanapun, baik dalam pertemuan gereja, pertemuan hamba Tuhan, pertemuan pelayan-pelayan, tidak pernah dibicarakan bagaimana kita memajukan Islam Nusantara ini, memajukan JIL ini dan yang lain-lainnya. Itu tidak pernah dilakukan oleh pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Jadi tidak ada sangkut pautnya antara kasus yang di Binjai dan kasus tentang pembentukan JIL. Nah, setelah saya melihat begitu dia katakan mengenai kasus yang di Binjai, akhirnya saya cek di internet. Satu pun beritanya tidak ada yang memuat mengenai kasus pemurtatan atau penyiksaan kepada orang Islam apabila tidak mau masuk Kristen. Itu tidak ada sahabat.
atau diolesi balsem atau dihabisi nyawanya, dipaksa, dianiaya supaya masuk Kristen, itu tidak ada. Satupun beritanya tidak saya temukan mengenai hal tersebut. Dan akhirnya saya telepon juga teman saya yang berdekatan dengan Binjai ya. Sebelum Binjai itu ada nama daerahnya Diski. Nah di Diski itu sahabat ada teman saya telepon dan dia mengetahui hal tersebut. Dia katakan itu bukan kasus tentang pindah agama atau penyiksaan orang Islam, gak ada katanya. Itu penganiayaan anak-anak panti. Anak-anak panti itu dianiaya sahabat. Dan kita harus berterima kasih kepada Bapak Polisi yang ada di Sumatera Utara telah menciduk dan menangkap penganiaya anak panti tersebut. Dan puji Tuhan, Bapak Polisi bergerak dengan cepat dan menangkap mereka-mereka yang telah menganiaya anak panti tersebut. Hal-hal seperti ini sebenarnya sudah sering kejadian ya. Bagaimana pemimpin panti menganiaya anak-anak panti itu sudah berkali-kali kita mendengar. Bahkan anak-anak panti tersebut dijadikan seperti budak, seperti pembantu. Ini tidak semua yayasan ya sahabat ya. Tidak semua. Ada juga yayasan yang baik, tetapi sering dimanfaatkan. Ada yang dijadikan sebagai buruh, ada yang dibuat bekerja di ladang, ada yang lain-lain sahabat. Jadi tidak diurus, padahal donatur sudah memberikan dana dengan begitu banyaknya untuk mengayomi anak-anak panti tersebut. Tetapi panti-panti yang tidak bertanggung jawab ini justru memanfaatkan anak-anak panti tersebut. Hal seperti itu sudah sering kejadian, bukan hanya yayasan Kristen loh. Dan kalau kita lihat di Google sahabat, yayasan Islam juga ada yang melakukan hal tersebut. Dan beberapa juga yayasan yang lain, bukan hanya Kristen, bukan hanya Islam, tetapi yayasan-yayasan umum dan yayasan-yayasan yang lainnya, agama lainnya juga pernah ketahuan begitu. Berita seperti itu bukan hal yang baru ya, sudah beberapa tahun yang lalu terjadi adanya kasus penganiayaan kepada anak-anak panti di dalam sebuah yayasan. Nah, hal seperti itu bukan hal yang baru. Jadi apa yang dikatakan Pak Ustadz ini, dia telah menggoreng berita ini menjadi sebuah fitnah, dan dia katakan di dalam sebuah pengajian kepada jemaah-jemaah. Itu kasihan loh, jemaah-jemaah itu dibohongi begitu, diceritakan kabar bohong, disampaikan kabar hoak begitu kepada jemaah. Jemaah yang tidak mengerti akhirnya ngangguk-ngangguk. Mereka dibohongi, kasihan loh. Saya kasihan banyak umat Islam menemukan ustadz-ustadz yang begini, yang berceramah tentang kebohongan, tentang fitnah gitu ya, dipercayai. Saya kasihan gitu. Hal-hal seperti ini sering disampaikan oleh beberapa ustadz-ustadz yang tidak bertanggung jawab, beberapa oknum-oknum ustadz-ustadz yang tidak bertanggung jawab, menyebarkan hoak dalam pengajian. Tidak semua juga ustadz, banyak juga ustadz yang baik ya, tetapi banyak juga ustadz yang suka melakukan hal-hal seperti ini, menyebarkan fitnah, kebohongan. Ini cukup luar biasa. Penganiayaan kepada anak-anak panti digiring oleh ustadz ini menjadi sebuah berita pemurtatan, pemaksaan orang murtad sampai dihabisi nyawanya dan dipaksa untuk murtad dan sampai diolesi balsem. Ini kan berita yang dikarang oleh Pak Ustadz ini cukup luar biasa sekali gitu ya, yang tidak dilakukan, digiring dan dibuat, digoreng menjadi sebuah cerita yang mengerikan, sehingga jemaah yang mendengar, jemaah yang sumbu pendek mendengar hal tersebut, mereka menjadi Kristen fobia gitu. Mereka menjadi orang yang sangat benci dan trauma kepada orang Kristen ketika mendengar ceramah dari Pak Ustadz ini. Mereka menjadi sangat benci kepada para pendeta-pendeta begitu. Padahal ini ceritanya tidak begitu. Semua media yang saya baca tidak ada satupun menulis tentang hal itu. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.